Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisata asyarata. Di ucapan yang ke-13 kira dikatakan hamul arifi as-sana'u. Tujuan orang makrifat, orang yang mengetahui Allah, as-sana'u adalah memuji. Ai muradul arifi billah as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jami'i sifatihi. Maksud dari ucapan ini, kalimat ini adalah yang diinginkan dari orang yang makrifat pada Allah adalah memuji atas Allah dengan keindahan sifat-sifatnya. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kalau orang makrifat kepada Allah itu, kalau berdoa itu memuji. Contohnya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu orang makrifat kepada Allah. Jadi Allah dipuji. Jadi kalau berdoa itu memuji-muji dulu, ya muji besailin. Jadi Allah dipuji setinggi-tingginya sesuai dengan sifat yang Allah miliki, sesuai dengan nama-nama asma-asma yang Allah miliki. Wa hammu zahidi ad-du'a'u. Tujuan orang zuhud itu adalah doa memohon. Ai muradul mu'ridi 'anil zahidi ala qadril hajati minad dunya. Maksudnya adalah yang diinginkan dari orang yang berdoa, orang itu orang zuhud, adalah memperlihatkan, meminta kelebihan dari kadar kebutuhan dunia. Jadi meminta lebih. Kalau tak sehat masih minta lagi. Biqalbihi, dengan hatinya. Ad-du'a wa huwa tadullu ila Allah ta'ala bisu'ali ma indahu minal khair. Jadi waradul mu'ridi ay waradul mu'ridi anil zaidi ala qadril hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a wa huwa at-tadarru ila Allah ta'ala bisu'ali ma indahu minal khair. Jadi orang zuhud itu berdoanya memohon kelebihan dari yang sudah ada pada dirinya dalam hal perkara dunia, dalam hal kebaikan. Minta dari yang baik-baik. Coba kita buktikan. Contoh kalau kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa 'afiyatan fil jasad. Udah sehat masih minta lagi. Wa 'afiyatan fil jasad. Sehat, afiat, selamat di jasad. Apa lagi? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Minta tambah ilmu. Ilmu sudah ada, belum juga beramal, minta tambah lagi. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Minta berkah lagi dalam bab rizki. Minta lagi. Jadi minta bisu'ali ma indahu minal khair. Minta. Jadi grade-nya, tingkatannya orang zuhud dengan orang makrifat pada Allah berbeda berdoanya. Li'anna hammal 'arifi rabbuhu. Karena sesungguhnya tujuan orang makrifat pada Allah itu adalah Tuhannya. Las thawaba walal jannah. Bukan surga, bukan pahala dan bukan surga. Jadi orang yang makrifat kepada Allah, tahu pada Allah, bukan pahala, bukan surga yang dikejar, tetapi Allah yang dicari. Surga dan pahala itu mudah didapat kalau Allah itu sudah diperoleh. Maka kita lihat kepada kita sendiri, kita beribadah apa yang kita cari? Cari pahala, cari surga, atau lari dari neraka? Nah itu menentukan kadar kita, di mana wilayah kita, orang makrifat pada Allah atau orang zuhud.
Wa hammuz zahidi nafsuhu. Sedangkan tujuan orang yang zuhud itu adalah dirinya. Ai manfaatu nafsihi minas sawabi wal jannati. Maksudnya tujuan orang zuhud itu adalah dirinya, adalah yang dipinta itu manfaat untuk dirinya, baik itu dari pahala dan surga. Ya Allah, berikanlah pahala yang banyak, berikanlah Allah aku kesehatan, berilah dan berilah. Jadi yang dipentingkan itu adalah dirinya. Kalau kita mengamalkan ada doa, kalau dibaca sehari 10 kali, maka orang itu insya Allah akan diangkat jadi wali abdal. Jadi 10 kali dibaca sehari. Itu ajaran dari Imam Mahmud Al-Qurhi. Maka biasanya kan ada orang berdoa, Allahumma ghfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma farrij ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau wiridan ini dibaca sehari 10 kali, maka orang itu akan dijadikan wali abdal susah oleh Imam Mahmud Al-Qurhi. Ini wali besar Al-Qurhi. Kalau jadi wali boleh diamalkan, tapi wali itu hak prerogatif Allah. Wali itu tak bisa dicari, tidak bisa dicapai, tapi mujahadatnya bisa kita lakukan. Tapi untuk jadi wali itu susah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Fafarriq baina man himmatuhu al-hur wa man himmatuhu rabbus syukur. Maka kata Syekh Nawawi, maka pisahkanlah, bedakanlah antara orang yang tujuannya adalah bidadari dan orang yang tujuannya adalah untuk mengangkat dan menghilangkan syukur pengalam. Jadi bedakan orang beribadah yang dikejar surga dan pahala, atau yang dikejar itu adalah bidadari, atau orang yang beribadah karena untuk menghilangkan syukur sakit pahala dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatur rabi'ata asyara, ucapan yang ke-14 an-ba'til hukama, datang dari sebagian ahli hikmah, ai atibba'ul qulub wa humul awliya. Yang dikatakan hukama itu menurut Syekh Nawawi adalah mereka dokter hati. Siapa mereka? Wa humul awliya. Mereka itu adalah para wali Allah. Jadi tadi malam kita pernah bahas sedikit tentang wali Allah, ya. Jadi wali Allah itu tak pernah bersedih dan tidak pernah merasa susah. Jadi kata sebagian wali itu, man tawahhama anna lahu waliyan aula min Allah, barang siapa yang menyangka bahwasanya baginya ada seorang penolong lebih utama dari Allah, qallat ma'rifatuhu billah, maka sedikit pengetahuannya dengan Allah. Jadi kalau merasa ada penolong selain Allah, maka pengetahuan dirinya tentang Allah itu sedikit. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Barang siapa yang menyangka bahwasanya baginya ada seorang musuh yang lebih kuat daripada nafsu dirinya, lebih berbahaya dari nafsu, hawa nafsu dirinya, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka orang itu sedikit pengetahuannya dengan nafsunya, dengan hawa nafsu yang ada di dirinya. Jadi maksudnya bagaimana yang pertama tadi? Yang pertama, barang siapa yang menyangka sesungguhnya baginya ada seorang penolong yang lebih utama dari Allah, maka orang itu sedikit pengetahuannya dengan Allah. Wal makna man dhanna lahu nasiron aqrabu minallah aksaru nusratan wa aksaru nusratan minhu fa innahu lam yakfi fillahi ta'ala. Jadi syarahnya mengatakan, maknanya dari perkataan orang wali tersebut, sebagian wali tersebut adalah barang siapa yang menyangka sesungguhnya baginya ada seorang penolong yang lebih dekat dari Allah dan lebih banyak menolong daripada Allah, maka sesungguhnya orang itu tidak mengetahui Allah. Jadi tak mengerti Allah, tak makrifat kepada Allah.
Oh, penolong saya ini kan si A, si B, si lebih kurang. Kemudian yang kedua tadi, perkataan yang kedua, syarahnya, tafsirannya, wa man tawahhama anna lahu aduwan a'dha min nafsihi qallat ma'rifatuhu min nafsihi. Barang siapa yang menyangka sesungguhnya baginya ada seorang musuh yang lebih kuat daripada nafsunya, maka sedikit pengetahuan dirinya terhadap nafsunya. Maksudnya bagaimana? Ai wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammaratu wal lawwamah fa innahu lam ya'rif nafsahu. Barang siapa yang menyangka sesungguhnya dia memiliki seorang musuh yang lebih kuat dari nafsunya. Jadi orang itu beranggapan dirinya punya musuh lebih hebat, lebih kuat dari nafsunya. Nafsu tersebut ada nafsu ammarah, ada nafsu lawwamah. Nafsu ammarah itu adalah nafsu yang banyak memerintahkan kepada maksiat dan durhaka kepada Allah. Nafsu ammarah. Jadi ammarah. Jadi banyak sekali mengajak tuannya itu untuk menyalahi perintah syariat. Fa innahu lam ya'rif nafsahu. Maka orang yang beranggapan bahwa dirinya memiliki musuh yang lebih kuat dari hawa nafsunya, nafsu ammarah dan lawwamah, maka sesungguhnya orang tersebut tidak mengetahui nafsunya. Maka Rasulullah saat baginda Rasul itu pulang dari haji, saat baginda Rasul dan para sahabat pulang dari perang Badar menang. Jadi sahabat itu bergembira karena menang. Maka kata baginda Rasul, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita itu pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Pulang dari perang kecil menuju perang besar. Qalu mal jihadil akbar? Sahabat bertanya, apa jihad akbar? Perang akbar itu. Kata baginda Rasul, mujahadatun nafsi, adalah memerangi hawa nafsu. Jadi nafsu yang paling besar di kita itu adalah hawa nafsu. Di diri kita itu adalah hawa nafsu. Maka kalau dalam keterangan yang lain dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui nafsunya, maka dia mengetahui Tuhannya. Bahasa bab nafsu. Ini keterangan sebagian mengatakan itu bukan hadis karena sanadnya terputus. Kata Ibnu Arabi itu hadis. Karena memang diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang ulama besar, kepada seorang wali. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi beda, orang ahli hadis itu beda, harus sanadnya bersambung. Kalau orang wali itu tidak berjumpa dengan Rasulullah mengungkapkan, ya udah itu sahih. Sama halnya dengan ketika membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Salawat sallallahu ala Muhammad bagi ahli hadis itu dikatakan bukan hadis. Mengapa sanadnya putus? Tapi menurut Imam Syarawi itu hadis sahih karena memang diajarkan oleh dari gurunya ke gurunya. Kemudian guru yang paling atas itu adalah diajarkan langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sama antara ahli hadis dengan orang wali. Kalau dalam ahli hadis itu biasanya kalau hadis mau diteliti sahih apa tidak, baik itu sanad ataupun matan, maka banyak kitab yang harus dilihat. Pertama ada kitab namanya Muqaddimah Mufakhros. Setelah itu baru untuk menjarah wa ta'dil, menilai sanadnya, maka baca kitab At-Tadrib wa Tahdhib. Kemudian baca Tahdhibul Kamal, Tahdhibul Tahdhib. Banyak harus dibaca untuk menilai. Imam Haddad itu tidak begitu. Maka dalam kitab Syarah Roti itu disebutkan, kalau kamu meragukan satu hadis kata Imam Haddad, maka aku bertanya langsung kepada baginda Rasul. Lalu beliau berjumpa dengan Rasulullah yang total. Jadi itu tidak sama. Jadi orang wali dengan ahli hadis itu tidak sama caranya menentukan hadis. Maka Imam Haddad itu bertanya langsung kepada baginda Rasul. Sama halnya kalau kita bicara tentang hadis kopi, tentang kopi. Kalau orang pakai baginda Rasul, ada seorang Sayyid Habib Imam Ahmad Bahar Al-Qudaimi itu beliau menceritakan, aku berkumpul dengan baginda Rasul dalam keadaan tidak tidur, dia kerotan, sadar. Berjumpa dengan baginda Rasul, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin mendengar, uridu an asma' minka hadisan. Aku ingin
mendengar dari engkau satu hadis yang belum pernah disampaikan kepada yang lain. Maka kata Rasulullah, aku kasih 3 hadis. Yang pertama kata Rasulullah, kata-kata Rasul yang pertama, artinya begini. Malaikat itu innal malaikata lam tazalin malaikat tastaghfirun lil insan wa min kahwatil mun. Selama malaikat itu tidak akan pernah berhenti mendoakan seorang manusia jika mulutnya bau kopi. Nah, ini hadis kopi. Bagi kalangan kita diterima hadis itu. Ini yang disampaikan kepada Imam Ahmad Bahar Al-Butaini. Jadi saya Habib. Jadi Pak Rasulullah. Itu dari Rasulullah. Orang ini adalah kitab Tazkiratul Mustafa. Wal maqalatul khamisata asyara wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma